Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dan bahagia. Saya Elsius Winariza dari UPT SMP 5 Blambangan Umpu, CGP Angkatan 8 Kabupaten Waikanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual tugas modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, maka saya harus memiliki nilai-nilai tersebut. Bagaimana gambaran diri saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan? Nilai yang pertama adalah berpihak kepada murid, di mana sebagai seorang guru saya harus menghadirkan proses pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian, guru juga harus berperan sebagai fasilitator dan motivator. Untuk mengembangkan nilai tersebut, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Yang kedua, memfasilitasi proses pembelajaran agar berjalan lancar dan menyenangkan. Yang ketiga, selalu memotivasi peserta didik untuk memicu timbulnya keinginan intrinsik peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya. Dan yang keempat, melakukan penilaian diagnostik secara menyeluruh. Nilai yang kedua yang harus saya miliki adalah mandiri. Saya harus memiliki kemampuan dan rasa percaya diri untuk memperbaiki kualitas yang ada di dalam diri saya demi menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan peserta didik saya. Dan saya juga harus memiliki inisiatif, terbuka, dan mau menerima kritik dari orang lain. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, ikut terlibat aktif dalam membangun komunitas sekolah dan MGMP. Yang kedua, aktif mengikuti berbagai kegiatan dalam pengembangan keprofesian. Nilai yang ketiga adalah kolaboratif, di mana saya harus membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan komunitas sekolah, orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, ikut terlibat aktif bekerja sama dengan rekan guru mendukung semua kegiatan di sekolah. Yang kedua, mengadakan pertemuan dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam menumbuhkan karakter baik pada diri peserta didik. Yang ketiga, bekerja sama dengan rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan yang keempat, bekerja sama dengan guru sesama mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai keempat yang harus saya miliki adalah inovatif, di mana saya harus mampu memadukan antara kreativitas dan inovasi dalam memadukan proses pembelajaran dengan memahami kebutuhan belajar peserta didik. Dan saya juga tidak boleh pantang menyerah terhadap peserta didik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, menciptakan dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua, membuat bahan ajar interaktif dan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dan yang kelima adalah reflektif. Sebagai seorang guru yang reflektif, maka saya harus selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja saya. Saya tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya juga harus berani jujur mengakui kekurangan di dalam diri saya selama proses pembelajaran. Dan saya harus selalu melakukan refleksi dari setiap proses pembelajaran yang telah saya lakukan.
Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan berusaha meningkatkan kualitas diri saya dengan melakukan studi literasi dan meningkatkan pengetahuan IT saya untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menjadikan hasil supervisi guru untuk selalu memperbaiki kualitas kerja saya. Yang ketiga, menjadikan saran dari rekan sejawat untuk memperbaiki proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Tugas saya kali ini terselesaikan dengan bantuan Bapak Faisal Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai fasilitator dan Ibu Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan sebagai pendamping praktik. Demikianlah penjelasan saya kali ini. Jadilah seorang guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.